Baik, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Murni di pelajaran tematik 3A tentang permainan kesukaanku, yaitu masuk ke pembelajaran 5 halaman 68 67 ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran ini Ibu sambung dengan materi yang kemarin ya, tetapi sebelumnya kita baca doa dulu. Ya, ikutin Bu Murni. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak. Nah, Ibu sebelum masuk ke materi ini, Ibu mau menyinggung tentang pelajaran yang kemarin yang Ibu Murni bagiin videonya, yaitu tentang apa ya? Anak-anak ada yang tahu nggak ya? Tentang ya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Nah, yang termasuk pertumbuhan itu yaitu dilihat dari berat badan dan adanya tinggi badan pada manusia. Nah, sedangkan untuk perkembangan yaitu dilihat dari kemampuan manusia melakukan suatu hal. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu antara lain itu ada faktor keturunan, kemudian gizi makanan. Dan ketiga adalah olahraga. Nah, jadi yang olahraga ini nih anak-anak yang akan Bu Murni jelasin ke anak-anak untuk materi selanjutnya. Nah, anak-anak, Ibu singgung sedikit ya, takutnya lupa nih. Maksudnya gizi makanan itu apa ya? Nah, maksudnya gizi makanan itu adalah ketika kita makan, maka kita harus makan makanan yang bergizi nih anak-anak. Yang di makanan itu ada yang mengandung, yang pertama adalah ada proteinnya, kemudian ada karbohidratnya, dan juga ada vitaminnya. Itu paling penting ya, dari ketiga itu yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh kita. Nah, kemudian faktor keturunan yang tadi Ibu bilang, faktor keturunan itu biasanya itu ada gen dari orang tuanya. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu tinggi, maka otomatis kemungkinan besar anaknya pun akan ikut tinggi. Tapi kalau orang tuanya kecil, nah kemungkinannya pun akan mengikuti orang tuanya juga. Gitu anak-anak maksudnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang permainan kesukaanku. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita sama-sama mengawalinya dengan membaca doa. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, nah olahraga dan makanan sehat membuat tubuh menjadi segar, sehat, kuat, serta pertumbuhan dapat mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan itu menjadi cepat. Ternyata ada banyak olahraga yang bisa dilakukan supaya badan kita sehat. Nah, sekarang kita lihat olahraga apa saja yang bisa membuat badan kita sehat dan cepat tinggi ya. Nah, anak-anak, ini materi kita yaitu olahraga dan makanan sehat membuat tubuh menjadi segar, sehat, dan kuat, serta pertumbuhan
tinggi badan dan menjadi cepat. Itu ya manfaat dari olahraga. Nah, ada banyak olahraga ya loh ya nak, bisa dilakukan supaya badan kita sehat. Nah, sekarang kita lihat olahraga apa saja nih yang bisa membuat badan kita sehat atau mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat bagus. Nah, ini anak-anak, ternyata olahraga yang dapat dilakukan itu antara lain boleh sepak bola. Nah, sepak bola itu sangat bagus ya untuk perkembangan tubuh kita. Karena olahraga sepak bola itu kan selain menyehatkan tubuh dan dapat melatih kekuatan otot kaki, kemudian daya berpikir juga. Nah, kemudian yang kedua adalah bermain basket. Bermain basket pun hampir sama dengan bermain sepak bola. Nah, ini selain dengan ketangkasan, kemudian kecerdasan, untuk bermain basket ini juga dapat melatih kekuatan otot kaki dan otot tangan kalian. Kemudian yang ketiga adalah berenang. Berenang juga sama ya teman-teman. Kalau misalnya anak-anak sering melakukan olahraga renang, maka itu biasanya pertumbuhan badan kalian itu akan cepat berkembang ya. Jadi yang tadinya misalnya masih kecil nanti bisa badannya lebih tinggi. Kemudian sama lompat tali juga begitu ya. Jadi karena sering melompat maka tubuh kalian pun akan semakin bertambah tinggi. Nah, selain olahraga ternyata ada juga permainan nih yang bisa menyehatkan tubuh kita ya, atau yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita supaya lebih sehat dan lebih tinggi lagi. Oke, sekarang kita lihat ya. Olahraga yang dapat dilakukan yaitu antara lain yang pertama adalah sepak bola. Jadi anak-anak nih sangat bagus nih yang sangat menyukai sepak bola. Itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan badan kalian supaya badan kalian itu tumbuhnya itu lebih bagus, lebih maksimal dan perkembangannya pun bagus untuk otak. Nah, kemudian yang kedua adalah bermain basket nih anak-anak. Sama ya, hampir sama dengan bermain sepak bola manfaatnya. Kemudian ketiga adalah berenang. Nah, berenang ini juga sangat bermanfaat sekali nih anak-anak untuk pertumbuhan dan perkembangan badan kalian ya. Jadi semuanya nih, otot tangan, otot lengan, kemudian sampai ke otak pun nanti
akan mengalami perkembangan dengan kalian sering-sering berenang ya. Tapi maaf nih, selama pandemi ini anak-anak belum bisa ya melakukan ekskul berenang. Nah, kemudian yang keempat adalah lompat tali. Nah, lompat tali ini nih, misalnya kalau anak-anak yang ingin badannya itu cepat tinggi, maka sering-seringlah bermain lompat tali atau melakukan di dalam rumah ataupun di halaman rumah. Ya, itu adalah salah satu olahraga yang bagus nih untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kalian. Nah, ternyata selain olahraga nih anak-anak, ada permainan yang bisa menggantikan olahraga seandainya kalian nih tidak ada waktu untuk bermain bola, kemudian tidak ada waktu untuk bermain basket karena mungkin di lingkungan rumah kalian tidak ada lapangan ya, kemudian tidak ada waktu untuk berenang ya. Jadi ada permainan yang sangat menyenangkan untuk mengganti olahraga ya. Sekarang coba kita bahas ya selanjutnya. Nah, ini permainan yang bisa dilakukan oleh anak-anak, tetapi permainan ini harus dilakukan bersama teman ya. Nah, yang pertama adalah permainan ular naga. Nah, permainan ular naga ini dilakukan oleh beberapa orang. Nah, kalian boleh mengajak saudara kalian yang ada di rumah atau teman-teman yang kalian yang ada di rumah untuk melakukan permainan ular naga sebagai pengganti olahraga. Nah, kemudian yang kedua adalah gobak sodor nih. Nah, di permainan gobak sodor ini pun jadi pemain itu harus dibagi menjadi 2 kelompok nih anak-anak ya. Jadi permainan ini pun membutuhkan beberapa orang untuk melakukannya. Nah, yang ketiga adalah permainan petak umpet nih. Nah, permainan petak umpet ini sering sekali ya anak-anak lakukan ya. Ini tidak perlu bermain di luar rumah nih, tetapi bisa kalian lakukan di dalam rumah bersama teman-teman ataupun bersama adik ataupun kakak kalian yang ada di rumah nih anak-anak ya. Nah, ingat ya, walaupun berbeda kegemaran tetap harus rukun ya sesama teman. Jangan sampai kalian berbeda kegemaran maka kalian harus bermusuhan. Itu sangat tidak baik ya anak-anak ya. Tetap jaga kerukunan supaya tetap selalu nyaman hidupnya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari materi hari ini nih anak-anak, yaitu olahraga yang selain bermain bola, basket, renang, serta lompat tali, ternyata tadi ada beberapa permainan ya yang bisa kita lakukan atau yang bisa anak-anak lakukan bersama teman-temannya yang dapat menyehatkan tubuh, yaitu tadi yang udah ibu jelasin, misalnya bermain petak umpet, gobak sodor, ular naga ya. Mungkin masih banyak lagi permainan tradisional yang bisa kalian lakukan di rumah bersama teman-teman ataupun bersama saudara kalian di rumah ya. Jadi intinya setiap hari kita harus melakukan peregangan terhadap tubuh kita. Peregangan itu artinya itu ya kita harus ada yang namanya bergerak, ya olahraga ya. Misalnya kalau misalnya olahraga itu tidak seperti yang tadi ibu jelasin, tidak bisa bermain bola, tidak bisa bermain basket atau berenang, ya masih banyak olahraga yang lainnya yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah tanpa harus keluar rumah ya. Jadi tetap jaga kesehatan dan tetap selalu olahraga. Nah, mungkin demikian materi hari ini untuk tema kita. Mudah-mudahan walaupun materinya hanya sedikit, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diterapkan di rumah dan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Baik anak-anak, kita tutup pelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Bu Murni. Baiklah anak-anak, mungkin demikianlah penjelasan materi untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Murni jelaskan hari ini bisa bermanfaat, bisa dipahami, dan mudah-mudahan
bisa dimengerti, dan ketika nanti ada soal bisa dijawab dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga. Baik anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.